Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini saya, Julivanio, bersama Emily dan Christopher mengajak kalian semua untuk mengikuti renungan awal minggu. Mari kita mengawali renungan awal minggu ini dan memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua. Dengan lancar, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi ini sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Erni. Namun, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru, juga Mama Papa yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam renungan awal minggu pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bu Erni akan membacakan firman Tuhan itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tema renungan kita pada hari ini adalah
penguasaan diri. Anak-anak, apakah itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah upaya mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang ada di sekitar kita atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Penguasaan diri itu sangat penting di dalam kehidupan setiap orang. Mengapa penguasaan diri itu sangat penting, anak-anak? Untuk kita lebih tahu, mari kita mendengar sebuah cerita dari pengalaman seorang panglima dari Mongol. Seorang yang bernama Genghis Khan. Dia adalah panglima atau tentara dari Mongol. Genghis Khan ini memiliki hewan piaraan yang sangat setia. Kemana-mana Genghis Khan menjalankan tugasnya, hewan piaraannya yang setia ini selalu ikut. Hewan piaraannya yang sangat setia ini adalah burung Raja Wali. Pada suatu hari ketika Genghis Khan habis menjalankan tugasnya, dia melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan menaiki seekor kuda, ditemani oleh hewan piaraannya yaitu Raja Wali. Ketika dalam perjalanan yang cukup jauh itu, Genghis Khan merasa lelah, capek sekali. Maka dia memutuskan untuk istirahat dulu. Dia butuh berbaring untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sudah lelah sekali. Maka di bawah sebuah pohon di pinggir sungai kecil, Genghis Khan istirahat dan tidur di situ. Ketika bangun, Genghis Khan merasa haus. Dia ingin sekali minum, apalagi di dekat dia beristirahat ini, Genghis Khan melihat ada sungai kecil yang airnya mengalir jernih sekali. Maka Genghis Khan mengambil mangkok yang terbuat dari tanah yang dia bawa kemanapun dia pergi. Dengan mangkok yang terbuat dari tanah itu, Genghis Khan mengambil air yang ada di sungai kecil tadi dan dia mau meminumnya. Tapi ketika dia mau meminum, burung Raja Wali yang begitu setia menemani dia kemanapun pergi, tiba-tiba terbang melintas dan menyentuh, bahkan menyenggol, sehingga mangkok yang sudah dipegang dan siap untuk diminum isi dari mangkok itu tiba-tiba jatuh. Genghis Khan kaget, kenapa burungku ini? Burung Raja Waliku kenapa kok tiba-tiba dia berbuat seperti ini? Padahal tidak biasanya dia melakukan hal ini. Genghis Khan masih bersikap sabar. Dia pikir burung Raja Walinya ini sedang bergurau. Maka dia ambil kembali mangkok tadi dan dia mengambil air dari sungai kecil tadi lagi. Dan dia siap minum lagi. Dan ketika dia sedang siap untuk minum, mangkok itu sudah dekat di bibirnya. Burung Raja Wali piaraannya itu terbang lagi dan menyambar mangkoknya itu sehingga jatuh. Kesabaran Genghis Khan mulai hilang. Dia melihat burung Raja Wali ini dengan marah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Tidak tahukah kalau aku ini haus? Tapi Genghis Khan ini masih bersikap baik pada burung Raja Wali itu meskipun dia marah. Dia mengambil mangkoknya lagi, lalu dia berjalan ke sungai kecil itu lagi dan mengambil air lagi.
lalu siap untuk meminumnya. Ketika dia mau meminum lagi, burung Raja Wali itu melintas lagi dan menyambar mangkoknya. Semakin kencang menyambarnya sehingga mangkok itu terpental jatuh lebih jauh, dan akhirnya mangkok itu pecah. Kali ini Cengis Khan marah besar karena dia sudah haus. Dia sudah tidak bisa menahan rasa hausnya. Maka dia mengambil pedangnya. Burung Raja Wali yang sedang berdiri di atas batu itu didekatinya, ditangkap, lalu disembelih. Dengan kemarahan yang besar, dia membunuh binatang piaraan yang begitu setia, dan dia merasa puas setelah dia membunuh burung Raja Wali yang dianggapnya telah mengganggunya itu. Setelah itu anak-anak, Cengis Khan tidak mengambil air minum. Dia akhirnya mengambil kudanya itu dan dia melanjutkan perjalanannya untuk menaiki bukit. Dan sampai di atas bukit, Cengis Khan melihat ada mata air. Oh, sungai kecil yang airnya aku ambil ini ternyata airnya dari mata air ini. Dan terkejut sekali Cengis Khan ketika melihat ternyata di mata air itu ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Dia berpikir, apa mungkin tadi burung Raja Wali kesayanganku itu mau menyelamatkan aku karena air yang saya ambil itu ternyata tidak baik, sudah tercemar bangkai binatang yang sudah membusuk, yang bisa mendatangkan kematian karena airnya sudah tercemar. Cengis Khan berpikir, lalu dia menyadari, ya pasti burung Raja Waliku yang setia, yang baik itu tadi melakukan tindakan menyambar mangkok minumku tadi karena dia ingin menyelamatkan aku. Aduh, kenapa saya ini tidak bisa mengendalikan diri? Kenapa saya ini mudah marah? Bahkan tindakan saya ini sudah mencelakai burung Raja Wali yang begitu setia melindungi saya. Anak-anak, Cengis Khan sungguh sangat menyesal karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Itulah anak-anak, seringkali kita diperhadapkan pada persoalan-persoalan atau situasi-situasi yang membuat kita kesal, membuat kita jengkel, membuat kita marah, bahkan membuat kita kecewa. Dan ketika rasa marah, jengkel, kecewa, dan yang lain itu muncul dalam diri kita, tindakan yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakiti orang lain, bahkan merusak persahabatan, merusak hubungan yang baik yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Oleh sebab itu anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk menguasai diri agar kita tidak menyakiti orang lain, agar kita tidak merusak situasi yang sudah baik karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Bu Erni tahu bahwa mengendalikan diri itu tidak mudah, penguasaan diri itu tidak mudah. Namun kita punya Tuhan. Tuhan akan sanggup menolong kita. Tuhan akan sanggup memampukan kita
agar kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menguasai diri kita, asalkan kita selalu mohon pertolongan Tuhan, kita selalu rajin membaca firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan itu kita dituntun untuk bisa menjaga hati kita, menguasai diri kita, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang peduli, menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengendalikan diri, supaya tidak ada orang lain yang tersakiti, supaya hubungan kita dengan orang lain tetap terjaga dengan baik. Selamat untuk mengendalikan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan untuk bisa mengendalikan diri kami, agar kami tidak menyakiti orang lain, agar kami bisa menjaga relasi hubungan kami dengan sesama kami dengan baik. Kami dijauhkan dari prasangka buruk, kami dijauhkan dari perasaan marah terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan Tuhan yang senantiasa boleh kami terima. Di dalam segala kelemahan kami, seringkali kami tidak mampu untuk menjalankan kehendak-Mu dengan baik. Oleh sebab itu kami tetap mohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami, agar kami dihindarkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk pembelajaran yang akan kami laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan pada hari ini. Jaringan internet yang akan kami gunakan untuk belajar, Tuhan berkati, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Perangkat-perangkat yang kami gunakan untuk belajar, Tuhan juga berkati, sehingga dengan perangkat-perangkat itu kami boleh belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Tuhan juga berikan kesabaran kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak kami. Bila di antara anak-anak kami ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka sakit, Tuhan sembuhkanlah anak-anak kami, pulihkanlah mereka sehingga mereka segera sehat dan kembali dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka juga tetap semangat di dalam belajar. Terlebih di masa pandemi ini, mereka sering tergoda oleh rasa malas, oleh hal-hal yang membuat mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Baik itu mereka membuka aplikasi-aplikasi yang lain yang akan mengganggu konsentrasi belajar anak-anak kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu membentuk anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk orang tua siswa kami masing-masing, berkati di dalam pekerjaan mereka, agar melalui pekerjaan mereka, orang tua siswa kami masing-masing boleh mencukupi segala kebutuhan putra-putrinya. Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Pakailah sekolah kami sebagai sarana menjadi terang maupun garam di sekitar kami, sehingga melalui pembelajaran di sekolah ini, sekolah kami boleh menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah kami alat-alat-Mu sebagai pembawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Proses pekerjaan kami dari awal hingga akhir nanti, kiranya Tuhan sertai siapapun kami dan apapun yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kami, hanya kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin.
Teman-teman, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Teman-teman, renungan awal minggu sudah selesai. Mari kita belajar untuk menguasai diri agar perbuatan maupun perkataan kita tidak menyakiti orang lain maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat belajar dan Bapak Ibu Guru, selamat mengajar, Tuhan Yesus memberkati.